Nah, teman-teman semuanya, di dalam komunikasi ada dua pendekatan dalam komunikasi. Yang satu, orang itu kalau berkomunikasi itu dia fokusnya pada masalah. Yang kedua, orang itu berkomunikasi fokusnya sama solusi. Apa bedanya nih? Ketika orang berkomunikasi fokus pada masalah, maka dia akan mencari gitu ya. Dalam komunikasi ini fokusnya nyari siapa yang salah, kok bisa salah gimana, terus nanti efeknya seperti apa kalau salah. Nah, ini adalah kita problem oriented communication. Jadi kita adalah fokusnya untuk menggali-gali masalah. Apakah salah? Tidak. Di dalam profesi tertentu tidak salah. Misalnya nih kita auditor, penyidik KPK gitu ya, atau kemudian hal-hal lain yang memang sikapnya di penindakan. Seperti itu memang tugasnya adalah untuk mencari masalah. Tapi di dalam ranah bisnis, sebagian besar adalah kalau kita fokus sama masalah, maka energi komunikasi kita itu kita habiskan energinya untuk nyari-nyari masalah. Akhirnya apa? Ketemu masalah lebih banyak dan energi kita untuk ngambil action untuk menjalankan solusi sudah kehabisan energi. Maka saya menyarankan ketika kita berkomunikasi sebagai kita leader, fokuskan komunikasi kita pada solusi, yaitu solution oriented communication. Apa itu? Yaitu ketika kita ada ketemu nih gitu ya masalah, kita nggak nafikan masalahnya. Masalahnya tetap ada, tapi masalah ini adalah kita bahas untuk kita petakan di awal. Setelah itu kita akan fokus energi kita untuk mengkomunikasikan, menyelesaikan masalah dengan fokus pada solusi. Apa sih fokus sama solusi itu? Misalnya nih, oke, terkait masalah itu apa sih yang jadi solusi kita? Apa yang kita inginkan? Siapa yang kira-kira bisa bantu? Kira-kira nih, kalau langkah ini nggak bisa nih, solusinya berarti apa? Jadi kita dalam komunikasi akan mencari kira-kira solusi apa untuk nanganin masalah. Bandingkan sama yang pertama, ketika orang itu just fokus sama masalah, dia akan terus terkungkung sama itu. Siapa yang salah, kok bisa gitu, gimana? Memang orangnya modelnya nggak jelas sih dia itu. Nah misalnya kita nyalahin tim kita sehingga akhirnya jadi apa sih? Blaming. Jadi kita malah jadi nyalain orang terus-menerus, energinya habis, sehingga budaya dalam perusahaan, dalam komunikasi, dalam organisasi itu isinya adalah saling menyalahkan. Kenapa? Karena fokusnya memang nyari masalah. Gitu ya. Sekali lagi, masalah sangat perlu untuk ditemukan, gitu ya. Entah itu di dalam meeting, entah itu dalam obrolan sehari-hari, masalahnya apa? Perlu untuk ditemukan. Tetapi habiskan paling banyak waktunya untuk mencari solusinya. Nah, ada dua tips teman-teman, dua pertanyaan tepatnya, yang teman-teman bisa lakuin untuk mengubah ketika seseorang itu, entah diri Anda sendiri, entah itu tim ya, yang terus-terusan terjebak dalam muter-muter dalam problem oriented communication. Jadi dia itu selalu mencari salah. Soalnya itu sih Pak, soalnya itu sih bos, soalnya karena itu tuh kliennya begini sih, soalnya karena klien itu tuh susah sih, soalnya dia tuh ribet sih. Terus-terusan mencari blaming terhadap masalah yang hadir. Itu berubah jadi solusi. Nah, saya ingin berbagi dua pertanyaan yang ini sangat powerful yang akan membantu Anda pribadi maupun tim Anda mengubah dari fokus dari masalah ke fokus ke solusi. Yang pertama adalah, sebelum masuk ke dua pertanyaan, tentu tanyakan dulu masalahnya apa. Petakan dulu masalahnya apa. Nah, pertanyaan pertama untuk mengubah dari masalah ke solusi adalah, apa yang kamu inginkan? Oke? Apa yang kamu inginkan? Setelah orang tahu masalahnya, langkah transformasi awal itu adalah pertanyaan awalnya akan mentransformasi fokus dia, shifting dari problem ke keinginan dulu sebelum akhirnya nanti ke solusi. Apa yang kamu inginkan? Terkait misalnya ya, terkait sama kamu pelanggan kamu, klienmu yang kamu tangani itu dia itu ribet. Lalu apa yang kamu inginkan? Nah misalnya gitu. Misalnya terkait sama, wah kerjaanku numpuk-numpuk nih bos soalnya gitu. Oke, nah terkait kerjaanmu yang numpuk-numpuk itu kan keluhannya dia tuh. Jadi keluhannya kita
kita ulang dulu, baru kita tambahi pertanyaan terkait masalah kamu, pekerjaan kamu yang numpuk-numpuk itu. Aku jadi penasaran deh, apa sih yang kira-kira kamu inginkan? Nah, itu pertanyaan satu, itu akan men-shifting dia dari problem ke keinginan dia dulu. Minimalnya lebih positif. Nah, setelah dia tahu apa yang dia inginkan, pertanyaan kedua adalah, kira-kira bagaimana caranya agar keinginan kamu itu bisa tercapai? Apa langkah-langkahnya yang akan kamu lakukan? Nah, ini langsung membuat orang bergeser dari yang masalah ke keinginan, ke langkah praktis yang dia bisa lakukan. Ini akan langsung membuat orang bergerak. Mungkin nggak sih orang itu kemudian balik lagi? Sangat mungkin, teman-teman semuanya. Jadi orang itu saking terbiasanya mikir selalu problem oriented itu, ketika kelihatannya apa sih yang kamu inginkan? Ya gimana ya bos ya, soalnya orangnya itu memang susah sih. Nah, balik lagi ke masalah lagi. Banyak kejadian kayak gitu teman-teman. Tapi kita ulang lagi, iya. Lalu apa yang kamu inginkan terkait klienmu yang seperti itu? Nah, itu akan membuat dia fokus lagi ke keinginannya. Setelah itu, tanyakan pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana caranya agar kamu bisa mencapai keinginanmu itu. Misalnya kita ambil tadi, kerjaanku numpuk-numpuk nih bos, aku pusing banget nih. Oke, ketemu kita, kemudian oke. Nah, terkait sama masalahmu, yaitu yang masalahmu numpuk-numpuk itu, aku penasaran deh, apa sih yang kamu inginkan? Ya aku pengennya itu, gimana ya bos ya, masalah pekerjaanku udah numpuk-numpuk. Nah, kira-kira bisa nggak sih? Ya nggak bisa lah bos, memang kerjaannya banyak lah. Emang nggak bisa berarti ya. Nah terus yang kamu inginkan apa? Nah di titik ini kita menggali lebih dalam. Kadang-kadang orang itu keinginannya itu nggak masuk akal gitu loh. Memang pekerjaannya banyak kok nggak mau dikasih pekerjaan banyak gitu. Tapi kita perdetail lagi. Nah kalau itu nggak bisa, kira-kira apa sih? Ya meskipun kerjaanku numpuk, aku tuh tetap bisa fokus konsentrasi gitu loh bos. Oh oke. Nah kira-kira nih supaya kamu tetap bisa konsentrasi dan fokus meskipun pekerjaanmu banyak, langkah apa sih yang kira-kira kamu bisa lakuin gitu? Nah itu akan membuat dia berpikir. Nah ini komunikasinya akan menggerakkan tim kita ke arah tujuan. Dia akan berpikir, apa ya? Nggak tahu sih bos, ya pikir dulu deh. Ya mungkin aku perlu membuat penjadwalan. Kenapa kok kamu bisa berpikir seperti itu? Ya karena aku selama ini nggak punya jadwal, karena malam aku main PS sampai malam, terus akhirnya besok aku kecapean, kerjaanku numpuk-numpuk gak selesai-selesai. Nah akhirnya kemudian dia sudah punya solusi, yaitu buat jadwal. Oke, apa lagi ya kira-kira bisa kamu lakuin? Nah akhirnya apa teman-teman? Kita akan ngobrolin soal strategi-strategi yang awalnya orang di dalam sebuah organisasi isinya keluhan, berubah menjadi aksi, strategi, rencana-rencana aksi yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman, fokuslah sama solusi. Fokuslah komunikasi kita untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara apa? Tipsnya ada 2, yaitu apa yang disampaikan orang, kita address, kita ulang gitu ya di sana, terus kemudian kita tanyakan, apa yang kamu inginkan? Kalau boleh tahu apa sih yang kamu inginkan? Nah, itu akan lebih halus. Yang kedua, setelah dia jawab gitu ya, pastikan bahwa itu sesuatu yang dia inginkan, bukan sesuatu masalah dia lagi. Kalau dia balik ke masalah dia, kembaliin lagi apa yang kamu inginkan. Setelah itu, tanya pertanyaan kedua adalah, bagaimana caramu untuk mencapai keinginanmu tersebut? Kira-kira apa sih yang kamu bisa lakuin untuk mencapai keinginanmu itu? Dan boom, itu akan merubah bagaimana orang berpikir dari masalah ke solusi.